Hai good people, welcome back to Nervi Channel. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat semuanya ya. Kali ini kita akan bahas alur sebuah cerita film yang berjudul tentang Always Be With You. Film ini merupakan film horor Hong Kong yang rilis pada tahun 2017 yang disutradari oleh Herman Yau. Film ini dibintangi oleh Louis Ko, Julian Chu, Gordon Lam, Charlene Choi, dan Charmaine Se. Maaf ya teman-teman kalau penyebutannya namanya salah. Oke, langsung saja kita mulai cerita alurnya ya. Film ini berawal ketika seorang sopir taksi yang sedang mengemudi taksinya sambil minum alkohol. Dia stres karena divonis menderita kanker paru-paru stadium akhir. Dia adalah David. Karena kebanyakan minum, akhirnya ia hilang kendali mobilnya dan menabrak mobil di depannya, yaitu mobil Patrick. Sebenarnya ada mobil Sam dan C di depan mobil Patrick, namun ia berhasil menghindar kecelakaan itu dengan membanting setir ke arah kiri. Karena sebelumnya sudah diingatkan oleh bibinya C bahwa akan ada kecelakaan di jalan itu. Pada saat yang bersamaan, Si Hung yang putus dengan tunangannya memutuskan untuk bunuh diri dengan memutus urat nadinya dan akhirnya melompat dari atap bangunan dan jatuh pas di atas mobil Patrick. Kebetulan banget ya. Kemudian Sam dan Si pun langsung keluar dari mobilnya untuk melihat kecelakaan itu dan langsung menelpon polisi. Dan kebetulan Sam dan Si adalah sepasang petugas polisi. Keesokan harinya, jenazah Si Hung akan dikremasi dan ditangani oleh petugas krematorium yang bernama Chi Kung. Nah, Chi Kung ini sedang terlilit hutang dan selalu dikejar-kejar oleh debt collector. Pada saat membawa jenazah Si Hung, dia mendengar ibunya membelikan gelang naga untuknya. Akhirnya, Chi Kung berniat mencuri gelang naga itu untuk membayar hutang-hutangnya. Dan akhirnya gelang Si Hung dicurinya. Malam harinya setelah Chi Kung pulang kerja, dia langsung menjual gelang naga itu secara online. Kemudian ada orang yang akan membelinya, dan pada saat itu dia dihantui oleh arwah Si Hung. Si Hung menghantui Chi Kung pemirsa. Kemudian Chi Kung dan calon pembeli janjian bertemu di suatu tempat keesokan harinya. Chi Kung sudah menunggu lama, namun sang calon pembeli tak kunjung datang. Dan ternyata si calon pembeli mengalami kecelakaan kena runtuhan bangunan dan tewas di tempat. Kemudian Chi Kung meninggalkan tempat terjadinya kecelakaan itu. Akhirnya ia memutuskan untuk menjual gelang naga itu. Nah, pada saat dia akan menyeberang jalan, Chi Kung melihat adik Si Hung dan suaminya di depannya. Kemudian tiba-tiba ada truk yang menabrak mereka. Mereka pun tertabrak dan terluka. Dan gelang naganya pun terjatuh. Lalu mereka dibawa ke rumah sakit. Nah, pada saat di rumah sakit, Chi Kung diinterogasi oleh polisi bagaimana kronologis kejadiannya. Dan polisi menanyakan gelang naga itu. Tapi Chi Kung tidak mengakuinya. Ia pura-pura tidak tahu. Adik Si Hung pun mengalami keguguran dan suaminya meninggal dunia. Ya Allah, sedih banget ya. Nah, pada saat yang bersamaan ada Si yang sedang terbaring di ranjang ditemani oleh Sam, suaminya. Kemudian ia terbangun setelah 3 minggu tak sadarkan diri. Kemudian Chi Kung pulang ke rumahnya. Ketika sedang duduk, ia kembali dihantui oleh arwah Si Hung. Dan gelang tadi tiba-tiba muncul lagi di meja rumahnya. Padahal gelang naga itu sudah disita polisi ya teman-teman. Serem banget ya. Nah, pada saat yang bersamaan, para debt collector mendatanginya dan menggedor-gedor pintu. Tapi karena Chi Kung sedang dihantui Si Hung, ia tak menghiraukannya. Akhirnya Chi Kung kabur keluar melalui jendela dan lompat ke bawah. Nah, di sini lain, tunangan Patrick sangat sedih ditinggalkan oleh Patrick. Dia adalah Yusin. Pada saat kecelakaan, sebenarnya mereka seminggu lagi akan menikah, tapi Patrick meninggal dunia. Yusin sangat sedih. Setelah Yusin mampu bangkit kembali dari kesedihannya, ia memenuhi keinginan Patrick yaitu tinggal di rumah tepi laut dan mendirikan semacam homestay. Akan tetapi, beberapa kejadian aneh selalu muncul di homestay itu. Pengunjung pertamanya, sepasang kekasih yang berselingkuh memutuskan untuk bunuh diri. Yusin shock, mengapa mereka bisa bunuh diri di homestay yang baru saja dibukanya? Kemudian saya menemani Si menginvestigasi kasus bunuh diri sepasang kekasih itu.
Ternyata laki-lakinya sudah beristri dan dia berselingkuh dengan perempuan ini. Nah, perempuan ini yang melakukan aksi bunuh diri karena tidak mau pisah dengan laki-laki itu. Sebenarnya laki-lakinya ingin pisah, namun si perempuannya nggak mau. Kemudian Sam juga melihat ada arwah wanita di homestay itu. Para wartawan juga datang menanyakan apakah ada roh jahat di homestay ini setelah pemilik aslinya dulu melakukan bunuh diri di rumah itu. Si lalu menyarankan Yusin untuk memanggil paranormal untuk melihat homestay miliknya. Si merekomendasikan untuk memanggil bibinya yang berprofesi sebagai paranormal. Malam harinya, Yusin searching di internet tentang informasi homestay yang dibelinya itu. Ternyata benar, pemiliknya bunuh diri setelah ditinggalkan suaminya dan gagal melakukan operasi plastik di wajahnya. Akhirnya, ia memutuskan untuk bunuh diri. Kemudian Yusin menurunkan tarif homestay per malamnya dari 600 yuan menjadi 500 yuan per malam untuk menarik pengunjung. Lalu ada sepasang suami istri yang lewat di homestaynya dan tertarik untuk menginap di sana karena murah. Yusin pun menyambutnya dan mengantarnya ke kamar. Ketika mereka sudah di kamar, pasangan suami istri itu lari terbirit-birit dihantui oleh penunggu homestay itu, katanya. Yusin pun sedih, stres, mengapa ada hantu di rumah itu. Dia hanya bisa menangis dan memanggil-manggil almarhum tunangannya yaitu Patrick. Mengapa semua ini bisa terjadi padanya? Berita tentang homestay berhantu miliknya pun sampai ada di berita koran. Itu semakin membuat Yusin stres. Ketika Yusin sedang menelpon pihak koran, David, supir taksi yang menabrak tunangannya dulu, datang untuk meminta maaf. Karena ia merasa bersalah, ia ingin menebus kesalahannya. Akhirnya mereka berziarah ke makam Patrick. David akan memberikan sejumlah uang dan rumah untuk Yusin, namun Yusin menolaknya. Lalu David menawarkan akan membeli homestay milik Yusin. Dia juga menolaknya, karena homestay itu merupakan keinginan Patrick, tunangannya. Karena Yusin tidak mau bantuan apapun dari David, akhirnya ia hanya ingin menyewa kamar di homestay-nya untuk beberapa waktu. Yusin pun menyetujuinya. Di scene lain, Sam merayakan ulang tahun Si. Padahal ulang tahun Si masih bulan depan. Sam memberikan 50 kartu ucapan ulang tahun. Sam mendadak menjadi sosok yang begitu romantis. Si pun terkejut dan heran akan semua sikap Sam akhir-akhir ini yang begitu romantis. David akhirnya menginap di homestay milik Yusin. Yusin memperingatkan David agar jangan bunuh diri di homestay-nya. Ia tidak mau semakin banyak korban yang bunuh diri di homestay itu. Kemudian Yusin juga memanggil paranormal yang direkomendasikan oleh Si, yaitu bibinya Si. Nah, bibinya Si ini melakukan ritual mengusir hantu dan si hantu penunggu homestay itu akhirnya pergi. Ternyata hantunya adalah si pemilik rumah itu dulu. Dia depresi karena gagal melakukan operasi plastik dan akhirnya bunuh diri. Di scene lain, Cikung ditagih oleh debt collector lagi di tempat kerjanya. Atasannya pun menyuruh untuk berhenti bekerja di sana karena selalu didatangi oleh debt collector. Akhirnya Cikung berjudi dengan modal pinjam uang ke rentenir lain. Awalnya Cikung menang terus karena tamak, ia berjudi lagi dan tidak bayar pinjaman ke rentenir yang baru saja ia pinjami. Cikung tidak beruntung. Uang yang dihasilkan tadi raib semua. Dia kalah judi, pemirsa. Keesokan harinya Cikung akhirnya datang ke homestay milik Yusin ketika mereka sedang sarapan. Cikung ingin menginap di homestay itu. Cikung ternyata sudah membawa peralatan untuk bunuh diri, pemirsa, dengan menghirup gas. Pada saat itu David curiga dan mengetok pintu kamar Cikung. Namun David menemukan Cikung telah tewas. Pagi harinya Yusin menanyakan keberadaan Cikung karena ia sudah tidak terlihat dari kemarin. David pun menjawab tidak tahu. Akhirnya mereka masuk ke kamar Cikung, tapi kamarnya kosong dan barang-barang milik Cikung juga sudah tidak ada. David pun menenangkan Yusin. Mungkin Cikung sudah kabur karena tidak mau membayar uang sewa. Keesokan harinya ada tamu pengunjung lagi, seorang perempuan. Yusin curiga gelagat wanita muda ini sangat mencurigakan, dia sepertinya sedang stres. Pada saat sedang tidur, Yusin terbangun dan langsung menggedor pintu tamu itu. Ternyata benar, wanita itu sudah gantung diri, pemirsa. David langsung mengambil gergaji dan mau mengeksekusi wanita itu.
Tapi Yusin melarangnya dan benar saja wanita itu sadar terbangun lagi. Wanita itu menyesal dan minta maaf kepada Yusin karena hendak bunuh diri di homestay-nya. Wanita itu pun pergi dari homestay-nya. Beberapa hari kemudian, ada sepasang kekasih yang sedang berfoto di tepi pantai dan tak sengaja menemukan potongan tubuh manusia. Ih, serem banget ya. Sam dan Si kembali lagi ke homestay Yusin. Si menginterogasi Yusin dan David apakah mereka pernah melihat Cikung dengan memperlihatkan foto Cikung. Tapi David dan Yusin menjawab tidak pernah melihat orang itu, karena ternyata potongan tubuh yang ditemukan di pantai adalah tubuh Cikung. Kemudian malam harinya, Sam melihat arwah Cikung dan mengejarnya. Kemudian Cikung menjelaskan semua kejadiannya bahwa dia telah bunuh diri dan meninggalkan surat wasiat untuk minta dikuburkan jasadnya. Tapi David malah memutilasi tubuh Cikung dan membuangnya ke laut. Pada saat itu pula, David menyerahkan dirinya ke kantor polisi atas perbuatannya memutilasi Cikung. Semua ini demi membantu meringankan beban Yusin agar homestay-nya tidak menjadi tempat bunuh diri. David juga memutuskan untuk bunuh diri di sel tahanan dengan mengikat tali dari baju yang disobek-sobeknya, kemudian ia ikat di lehernya. David juga meninggalkan sebuah catatan untuk Yusin. David melakukan semua ini demi membantu meringankan Yusin. David meminta maaf telah membuat tunangannya meninggal dunia. David juga mengakui tentang mutilasi tubuh Cikung dan mengatakan tentang penyakitnya yaitu kanker paru dan dia pamit. Si berkunjung ke toko barang-barang bekas dan membeli banyak barang di sana. Salah satunya kaset piringan penyanyi Jamie yang sudah meninggal dunia. Yang mana piringan itu merupakan barang kesayangan pemilik toko bekas itu. Si memutar piringan itu dan menari dengan Sam. Di tempat lain, pemilik toko yang merupakan paman Jamie mencari kaset piringan itu, namun tidak ketemu karena sudah dijual oleh istrinya ke Si. Malam harinya, Si dan Sam dihantui oleh arwah Jamie. Kasetnya menyala sendiri pemirsa. Mereka pun membuangnya ke tempat sampah. Namun kaset itu ada lagi di kamar Si pada pagi harinya. Si bertanya ke security rumah, tapi dia tidak tahu menau. Akhirnya Si dan Sam membuang kaset itu lagi ke kotak sampah. Malam harinya, Si terbangun dan tiba-tiba dia berjalan dengan merayap keluar rumahnya dan menuju kotak sampah di mana dia membuang kaset Jamie tadi dan mengambilnya. Keesokan harinya, pada saat bangun tidur, Si teriak kaget karena ada kaset itu lagi di kamarnya. Ternyata semalam ia tidak sadar mengambilnya di kotak sampah karena Si kayaknya dirasuki setan sepertinya. Kayaknya si arwah Jamie. Akhirnya saya menyarankan agar dikembalikan lagi ke pemilik aslinya. Dan Si pun mengembalikannya ke toko bekas itu. Dan paman itu yang menerimanya. Ia sangat gembira. Akhirnya kaset peninggalan Jamie ditemukan lagi. Itu merupakan kaset hadiah khusus buat pamannya dari Jamie. Malam berikutnya, saya menanyakan apa yang dilakukan Si apabila dia tidak ada dan meninggalkannya. Pertanyaan itu mengejutkannya dan menakuti Si. Si juga sadar sikap Sam berubah setelah kecelakaan mobil pada saat itu. Sam jadi sangat romantis. Si memeluk Sam sangat erat dan meminta Sam menjelaskan semuanya, apa yang sebenarnya terjadi. Sam melihat dua orang mendekati mereka. Sam pun melepas pelukan dari Si dan lari menjauh. Si mengejarnya dan menodongkan pistol ke arah dua lelaki yang telah berhasil menangkap Sam. Sam menjelaskan kepada Si bahwa dua lelaki itu berasal dari dunia lain. Dan ternyata Sam sebenarnya sudah meninggal dunia 3 minggu yang lalu sejak kecelakaan yang terjadi malam itu. Malam itu, setelah Sam menghindar dari kecelakaan mobil, Sam keluar mobil dan melaporkan kecelakaan itu. Tiba-tiba ada mobil yang melintas, yaitu mobil yang dikendarai Jamie dan paman serta bibinya. Jamie yang melihat kecelakaan itu langsung memfoto kecelakaan itu dari dalam mobilnya dengan kepalanya keluar jendela mobil. Tiba-tiba dari arah berlawanan ada truk yang melintas dan menabrak badan dan kepala Jamie. Nah, potongan badan Jamie terlempar mengenai Sam yang sedang berdiri di pinggir jalan. Sam pun terpental dan kepalanya mengenai besi dan tertancap ke kepalanya. Sam pun meninggal di tempat. Ya Allah, serem banget ini, makanya jangan foto-foto sembarangan ya.
Si shock dan pingsan tak sadarkan diri selama 3 minggu. Ia mengalami neurotik dan teman-temannya melihat Si aneh karena ternyata selama ini Sam tak terlihat oleh siapapun. Ia hanya terlihat oleh Si saja. Si sangat terkejut menerima kenyataan bahwa Sam telah meninggal dunia. Sam pun pamit. Sam menyuruh Si untuk selalu tersenyum. Wow, nggak ketebak ya endingnya. Ternyata Sam sudah meninggal dunia. Jadi, Si selama ini mengalami halusinasi ya teman-teman. Oke, pelajaran yang bisa diambil dari film ini. Yang pertama, hati-hati kalau lagi berkendara ya. Nggak boleh tuh sambil minum alkohol. Yang kedua, jangan sembarangan foto, apalagi sampai badan keluar mobil. Ntar kayak Jamie dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia juga. Kemudian yang ketiga, semua masalah ada jalan keluarnya. Bunuh diri bukanlah solusinya, hindari bunuh diri pokoknya ya teman-teman. Kemudian yang keempat, sayangilah orang-orang terkasih selagi kita masih bisa hidup bersama. Jangan sampai menyesal. Okay, good people, thanks for watching. Bye-bye, see you on the next video.